Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Tribun Bastori, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Dan hari ini topik yang akan kita bahas itu seputar edukasi kesehatan dengan tema vaksin hari ini, sehat esok. Pentingnya vaksin untuk semua usia. Nah, Tribuners, kita mungkin sering mendengar istilah vaksinasi atau mungkin juga imunisasi, di mana kalau untuk imunisasi ini mungkin lebih melekat kepada anak, sementara kalau vaksinasi mungkin orang akan familiar kalau kata vaksin ini disandingkan dengan COVID-19 ya, karena kalau kita ingat pada masa COVID itu hampir semua orang diwajibkan untuk melakukan vaksinasi oleh pemerintah ya, apalagi kalau mau melakukan perjalanan ke luar daerah. Dan saat itu vaksin juga sempat menjadi salah satu persyaratan untuk orang-orang yang ingin melamar pekerjaan. Tapi sebenarnya apa sih itu vaksinasi dan mungkin apa perbedaannya dengan imunisasi serta kenapa kita harus melakukan vaksinasi? Karena kalau kita lihat di temanya itu pentingnya vaksin untuk semua usia. Nah, ternyata berarti vaksin ini bukan hanya penting bagi anak tetapi juga bagi orang dewasa. Nanti kita akan membahasnya secara detail bersama dengan dua narasumber saya yang sudah hadir di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Insinyur M. Putuhena, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku. Namun sebelum kita berkenalan Tribuner, saya mau mengingatkan kepada Anda yang mungkin punya pertanyaan seputar tema, silakan ditulis di kolom komentar karena kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon, serta live juga di official account Instagramnya @dagiva medical. Jadi silakan teman-teman mau tanya apapun seputar kesehatan khususnya untuk vaksinasi bisa langsung di komen aja. Langsung aja kita sapa dua wanita cantik yang sudah hadir di samping kiri saya. Ada Dr. Dewi Resnawita SPPD Subspom Finasim, dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis hematologi dan onkologi medik. Lalu ada juga Dr. Julia Jolanet Adam SPA, dokter spesialis anak, dua-duanya di Dagiva Medical Center. Halo, assalamualaikum, selamat sore Dr. Dewi. Ya, waalaikumsalam. Ketemu lagi, Dokter, iya Dr. Julia, apa kabar Waalaikumsalam. hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah Dr. Dewi sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, nah Tribuners, kalau untuk Dr. Dewi ini mungkin udah nggak asing ya sama Tribuners karena udah ini kali ketiga Dr. Dewi menyapa Tribuners di rumah. Sementara kalau Dr. Julia ini first time ya di layar kaca Tribun Bastori. Mungkin kita flashback lagi, Dok, bisa kenalan dulu. Kita flashback lagi, Dr. Dewi ini di Dagiva sebagai dokter apa, melayani pasien apa, dan juga Dokter Julia udah berapa lama di Dagiva, kemudian sebelum itu aktivitasnya apa aja sebelum di Dagiva. Silakan dokter. Ya, Dokter Dewi dulu, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Dr. Dewi Resnawita, spesialis penyakit dalam, subspesialis hematologi dan onkologi medik, Finasim. Saya saat ini berpraktek di Dagiva Medical Center sebagai dokter penyakit dalam dan konsultan di hematologi onkologi medik. Dokter penyakit dalam sendiri, mungkin teman-teman Tribuners sudah tahu bahwa dokter yang untuk bagian penyakit dalam untuk di usia lebih dari 18 tahun, di mana penyakit-penyakitnya ya seputar diabetes, hipertensi, kemudian yang sering itu adalah pasien yang selalu bilang asam lambung, ya. Kemudian pasien-pasien juga yang dengan misalnya ada keluhan gondo atau yang lain-lain ya, yang jelas ke itu yang lebih ke penyakit dalam. Kemudian saya juga mengambil konsultan hematologi dan onkologi medik, di mana hematologi itu untuk bagian yang kasus-kasus kelainan darah ya. Jadi seperti misalnya pasien-pasien anemia, kemudian pasien yang misalnya ada kelainan juga misalnya sering transfusi darah ya,
terus misalnya pasien yang ada terdiagnosis leukemia, kemudian misalnya juga kalau kelainan darah nih yang sering lebam-lebam ya, sering mimisan, ya seperti itu. Kemudian kalau untuk bagian onkologi medik sendiri itu untuk bagian yang mempelajari tentang bagaimana kanker itu terbentuk dari mulai masa inisiasi sampai nanti terbentuknya kanker, kemudian dengan pengobatan-pengobatan kanker itu seperti baik dari kemoterapi, kemudian terapi target, imunoterapi, terapi hormonal, dan pastinya terapi-terapi suportif yang mendukung pasien kanker. Oke. Oke, nah, dan kalau tidak salah Dokter Dewi ini satu-satunya dokter dengan subspesialis hematologi dan onkologi medik di Maluku ya, Dok ya? Ya. Oke, wow. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi ya, Tribuners. Oke, lanjut lagi, Dokter Julia, silakan. Terima kasih. Salam kenal, saya Dr. Julia Jolanet Syafianti Adam, spesialis anak. Saya merupakan dokter spesialis anak dari Dagiva Medical Center. Saya juga bertugas di RSUP Dr. Johannes Lemena Ambon. Sebelumnya ini saya baru menyelesaikan studi di Universitas Hasanuddin mengambil dokter spesialis anak. Nah, kalau Dr. Dewi tadi pasiennya mulai usia 18 tahun ke atas, nah saya di bawahnya. Dari bayi baru lahir sampai usia 18 tahun itu di dokter spesialis anak. Dokter spesialis anak menangani apa saja? Mulai dari perawatan bayi baru lahir, terus tumbuh kembangnya, bagaimana pertambahan berat badannya, tinggi badannya, bagaimana perkembangan motorik, fisik anak tersebut, juga menangani penyakit-penyakit pada anak. Nah, selain itu, makanya kita bahas pada hari ini bagaimana imunisasi pada anak itu juga ditangani oleh dokter spesialis anak. Kurang lebih untuk dewasa juga ada, tapi memang pada dasarnya fondasinya ada pada usia anak. Oke, jadi untuk bunda-bunda pembahasan hari ini sangat penting dan relate banget. Jadi jangan lupa untuk tonton sampai habis dan mungkin akan muncul pertanyaan-pertanyaan dari bunda-bunda yang punya anak ya. Oke, ayah-ayah juga jangan lupa gabung karena yang punya anak bukan hanya bunda ibu, aja kan, ayah betul. juga gitu. Oke, nah kita sesuai temanya nih Dok, kita mau bahas soal vaksin yang dimana vaksin ini sangat penting untuk semua usia ternyata bukan cuma anak. Nah tapi kita mau kenalan dulu sebenarnya vaksin atau vaksinasi itu apa dan apa bedanya dengan imunisasi. Lalu kenapa vaksin itu penting bukan hanya kepada anak tapi juga orang dewasa. Apa sih bedanya? Pada dasarnya kita harus mengetahui ya perbedaan vaksinasi dengan imunisasi. Vaksin adalah kalau mau dibilang istilahnya obatnya. Di dalamnya vaksin itu adalah kuman yang dilemahkan atau kuman aktif atau kuman yang sudah diambil intinya untuk diberikan dalam bentuk suntikan atau dalam bentuk diminum itu atau oral ke dalam tubuh. Itu adalah vaksinnya. Nah, proses memberikan vaksin itu kita sebut dengan vaksinasi. Jadi disuntik atau diberikan lewat mulut, ada vaksin yang lewat mulut. Nah, itu adalah proses vaksinasi. Nah, apa imunisasi? Nah, imunisasi setelah kita lakukan vaksinasi akan terbentuk kekebalan tubuh. Nah, kekebalan tubuh yang terbentuk itu adalah proses dari imunisasi. Imunisasi kenapa lebih sering kita dengar familiar pada anak? Karena memang pada dasarnya anak tersebut belum punya nih kekebalan tubuh terhadap kuman-kuman tertentu. Makanya dibuat imunisasi, membentuk kekebalan tubuh. Nah, sementara kalau dewasa kita dengarnya mungkin lebih sering istilahnya vaksinasi. Karena dengan harapan imunitasnya sudah terbentuk pada saat waktu kecil. Jadi untuk mengingatkannya dilakukan di usia dewasa, dilakukan vaksinasi. Apa pentingnya? Tentu saja kalau dari segi membangun kekebalan tubuh pada anak-anak kan sangat rentan ya terkena penyakit, apalagi penyakit-penyakit yang dapat dicegah. Nah, pada saat sudah dewasa, sama halnya kalau kita belajar, kadang kita lupa, tubuh kita juga seperti itu. Lupa nih pernah imunisasi nggak ya, pernah vaksinasi nggak ya waktu kecil. Nah, makanya perlu diingatkan pada saat dewasa. Pada saat dewasa silahkan ke dokter Dewi, nanti dilakukan vaksinasi di usia dewasa. Jadi manfaatnya untuk di usia dewasa untuk mengingat kembali nih imunitas tubuh yang dulu pernah terbentuk, diingatkan dan dibangkitkan kembali supaya tidak terkena penyakit yang
sama seperti itu. Oke, nah tadi dokter menyebut bahwa vaksin itu adalah kuman, ada yang hidup, kemudian ada yang mati ya. Itu yang kemudian disuntikan atau dimasukkan ke dalam tubuh melalui mulut atau suntikan tadi. Kuman itu, kuman, bakteri dan lain sebagainya itu kan sangat dihindari ya, sangat dihindari oleh tubuh kita supaya jangan sampai kena penyakit. Tapi ini kenapa si kuman justru malah dimasukkan ke dalam tubuh? Apa nggak bahaya itu, Dok? Mungkin bisa dijelaskan juga. Iya. Jadi proses untuk membangun imunitas atau memberikan kekebalan tubuh pada seorang anak ya, terutama itu ada dua cara. Yang pertama imunisasi, dan yang kedua anak tersebut harus terkena penyakit dari kuman tersebut. Sekarang kalau kita melihat manfaatnya yang mana lebih besar, tentu kita akan menjawab imunisasi adalah memberikan manfaat lebih besar karena yang dimasukkan adalah kuman yang sudah dilemahkan atau bagian dari tubuh kuman tersebut yang dimasukkan diberikan kepada anak sehingga tubuhnya anak tuh bisa merespon, bisa mengenali bahwa oh ada nih kuman seperti ini. Jadi saya harus membentuk pasukan pengamanan untuk melawan kuman tersebut. Jadi pada saat ada kuman yang terkena pada anak, tubuh sudah tahu, wah ini kita perlu mengeluarkan pasukan pengamanan nih untuk melawan kuman tersebut. Jadi proses vaksinasi dan imunisasi itu mengajarkan pada tubuh anak bahwa ada kuman yang harus kita lawan, ada tentara, ada pasukan yang harus kita keluarkan untuk melawan kuman tersebut. Nah, sebaliknya kalau seandainya anaknya tidak diimunisasi dan terkena kuman tersebut, tubuh tidak bisa mengenali ini lawan atau kawan. Kita harus berteman sama dia atau harus melawan dia. Nah, akibatnya kumannya udah kemana-mana karena belum dikenali. Nah, pada saat kumannya sudah ternyata kemana-mana, baru tubuh mengetahui bahwa harusnya kita lawan nih. Nah, pada saat kita lawan, ternyata udah terlanjur sakit berat anaknya. Makanya imunisasi mencegah anak untuk menjadi penyakit yang berat dari kuman-kuman yang telah diberikan lewat vaksinasi tersebut. Gitu. Oke, berarti tapi kuman yang dimasukkan itu sudah dipastikan bahwa ini aman ya untuk kemudian disuntikan ke dalam tubuh tadi. Tentu Nah, saja. itu untuk anak. Nah, apa perbedaannya kalau di orang dewasa, Dok? Apa saja jenis-jenis vaksin yang kemudian harus diperoleh oleh orang dewasa dan kenapa itu penting? Iya, jadi secara yang sudah dijelaskan sama dokter Julia, bahwa kalau vaksin anak itu dia baru mau membentuk imunitas. Tujuan untuk vaksin orang dewasa itu adalah untuk mengingatkan lagi memorinya dia, sehingga imunitas yang ada ini dia tetap berkembang untuk mengeliminasi penyakit-penyakit yang ada nanti di usia-usia renta. Kan kita kalau semakin ini memang imunitas dibuat, tapi kan nanti seiring dengan proses penuaan itu kan akan menurun. Nah, itu fungsinya kita vaksin adalah untuk booster. Nah, jadi untuk vaksin dewasa itu lebih ke boosternya, kemudian tidak ada sebenarnya vaksin dewasa itu yang harus diwajibkan seperti anak. Memang ada rangkaian-rangkaian vaksinnya dari imunisasi dari usia mudanya, dia harus ini yang dibikin, ini yang kalau orang dewasa sebenarnya tidak ada pakemnya yang harus, cuman intinya adalah kita tahu dulu faktor risiko apa yang akan dihadapi dari orang ini. Misalnya dia nakes, tentu pilihan vaksinnya akan berbeda dengan masyarakat awam. Kemudian misalnya dia ada penyakit kronis yang lain, misalnya dia diabetes, penyakit ginjal kronis seperti orang yang cuci darah, dia memang ada hepatitisnya, atau dia ada imunokompromis seperti orang-orang HIV misalnya, atau misalnya juga orang autoimun, bahkan orang kanker. Kita akan sesuaikan dia punya jenis vaksin yang akan dia dapatkan. Jadi makanya tadi itu kalau anak memang sudah ada pakemnya yang harus dia ini kan karena tidak ada imunitasnya dari awal. Sedangkan orang dewasa itu lebih ke kebutuhan masing-masing. Bahkan vaksin traveler kan juga ada. Ketika dia mau ke negara mana, dia mau ke daerah endemis apa, akan dibutuhkan itu. Seperti saya, mungkin saya tidak butuh yellow fever karena saya tidak ke daerah yang membutuhkan gitu. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Oke, lalu kalau misalnya orang dewasa yang dulunya saat masih anak-anak itu tidak memperoleh vaksinasi atau imunisasi tadi, dan orang dewasa yang sudah memperolehnya, apakah itu akan
memperoleh vaksin yang berbeda juga di saat dewasa atau seperti apa? Kalau maksudnya sebelumnya dia tidak pernah Ya, mendapatkan. sebelumnya tidak pernah mendapatkan imunisasi sejak kecil. Lalu saat dewasa itu vaksin apa saja yang harus diperoleh? Sementara kalau yang sudah mendapatkan itu kan berarti ada tahapannya, dia harusnya yang lebih sedikit karena belum sudah pernah saat anak-anak atau seperti apa? Sebenarnya sih pada dasarnya hampir sama aja programnya untuk vaksin dewasa. Ketika dia masuk di usia dewasa kan 18 tahun, dia akan dapat vaksin sesuai nanti usianya. Kalaupun dia mungkin tidak pernah sebelumnya, ya berarti kami akan tetap mendapatkan dosis sesuai vaksin dewasa gitu. Dia tidak mungkin dia tidak ada tempatnya dapat vaksin oral kayak polio, dia pasti dapatnya injeksi gitu. Betul. Jadi mengikut ke vaksinnya dewasa, tetapi itu tadi dengan segala kerugian yang kekurangan yang dia sudah tidak dapat sebelumnya, ya terskip berarti. Berarti untuk orang yang sebelumnya belum pernah memperoleh vaksin saat usia dini tadi, dan juga orang yang sudah memperoleh, apa perbedaan? Apakah kemudian yang belum pernah memperoleh ini memiliki risiko untuk kena penyakit lebih banyak atau seperti apa? Tentu begitu. Yang tidak pernah terpapar, pasti ketika dia terpapar, risikonya jauh lebih berat, apalagi kalau usianya memang usia-usia yang sudah tidak membentuk imunitas, ya kan? Maksudnya sudah maksudnya kayak gimana ya? Di usia muda inilah kita membentuk daya tahan tubuh kan. Kalau di usia tua itu kan sudah proses penuaan, berarti sudah memakai apa cadangan yang kita punya, itu yang kita pakai. Jadi kalau dia tidak menabung dari awal, dia cuma bisa memakai saja apa yang dia punya. Tentu pada saat dia di booster, diberikan vaksin di usia dewasa saja, tentu pasti efeknya tidak sama seperti orang yang sudah dari usia muda mendapatkan vaksin itu. Apalagi ketika dewasa, ya kalaupun dalam konteks dia sehat walafiat ya, itu alhamdulillah. Tapi kalau memang ada penyakit penyertanya, itu lebih beresiko lagi. Nah, apa risiko paling tinggi yang akan dialami oleh seseorang yang tidak pernah sama sekali melakukan vaksinasi? Kalau dia tidak pernah melakukan vaksinasi, tentu dia rentan dengan semua infeksi yang mungkin muncul ya. Misalnya dia tidak dari lahir tidak pernah vaksin hepatitis. Tentu kalau dia terkena infeksi, pasti dia lebih rentan untuk kena itu. Jangankan hepatitis, influenza aja lah yang paling gampang, yang menularnya di semua kalangan kita gitu kan. Jadi dia pasti akan lebih gampang terkena influenzanya lebih berat. Cuman ya kalau logikanya dia di usia mudanya, kita kan influenza ini kan sudah sering ya di daerah, maksudnya di Indonesia ini kan sudah sangat sering. Apalagi kan kita memang musimnya kan panas, hujan gitu ya. Jadi pasti musim itu membuat penyakit-penyakit tropis lebih banyak dibandingkan penyakit yang lain. Jadi kalau influenza mungkin sih dia sudah ada kekebalan ya, karena sudah pernah sering terkena penyakit itu. Yang seperti dokter Julia bilang tadi, kalau penyakit itu tidak pernah dia dapat, terus baru dapat, pasti lebih berat lagi karena dia tidak pernah imunisasi, jadi tidak ada memori. Di tubuh seperti kaget gitu. Iya, benar. Si tamu yang datang nggak Betul. bisa dikenali. Nah, kemudian apa saja sih penyakit-penyakit yang bisa dicegah khususnya pada anak nih, Dok? Yang kemudian bisa dicegah dengan vaksinasi atau imunisasi tadi? Lebih banyak dari yang bisa kita bayangkan sebenarnya. Banyak sekali penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Sayangnya tadi kalau imunisasi dewasa ada jadwalnya, kenapa yang misalnya pada saat dia masih anak tidak didapatkan, sayangnya tidak bisa kita ulangi pada saat dewasa. Ada beberapa vaksin tertentu yang seperti itu. Karena yang pertama, usia setelah dilakukan penelitian ya, usianya pada saat masih anak itu rentan terkena di usia itu. Misalnya rotavirus untuk diare, polio. Nah, itu vaksin-vaksin oral itu merupakan vaksin-vaksin hidup yang dilemahkan, yang memang pada anak-anak dia rentan terkena pada usia tersebut setelah dilakukan penelitian. Nah, banyak sekali penyakit menular yang dapat dicegah melalui imunisasi. Kalau yang program wajib dari pemerintah ya, misalnya difteri, pertusis, tetanus, meningitis atau polio.
terus TBC. Nah, itu penyakit-penyakit yang kalau terkena pada anak yang tidak diimunisasi bisa menjadi berat. Maka dilakukan imunisasi di usia tersebut. Nah, menyambung Dokter Dewi tadi, sebenarnya apa sih efeknya kalau pada saat kecil dia dewasa nggak diberi dari kecil dia nggak dapat imunisasi dengan lengkap? Apa yang terjadi pada saat dia dewasa? Terutama misalnya seorang ibu nih, ibu hamil, nggak imunisasi campak pada saat kecil. Imunisasi campak itu baru bisa kita berikan di usia 9 bulan pada seorang bayi atau balita. Nah, ibu akan mempunyai kekebalan tubuh yang cukup dari penyakit campak apabila dulu dia diimunisasi pada saat dia kecil atau sudah pernah terkena campak sebelumnya. Nah, imunitas itu akan diturunkan kepada anaknya. Kita harapkan masih bisa bertahan sampai 9 bulan kalau imunitasnya cukup. Karena imunisasi campak baru bisa diberikan di usia 9 bulan. Apa yang terjadi kalau ibunya dulu waktu kecil nggak imunisasi, tidak di booster juga pada saat sudah dewasa? Nah, yang terjadi adalah imunitas tubuhnya anaknya kurang yang diturunkan dari ibu. Anaknya bisa terkena campak sebelum usia 9 bulan. Sementara imunisasinya baru ada di usia 9 bulan nih. Nah, anaknya terkena campak di usia yang lebih muda. Jadinya bisa lebih berat karena imunitasnya belum siap. Oke, jadi memang imunisasi atau vaksinasi yang dilakukan sejak dini itu bahkan dampaknya itu sampai berpuluh-puluh tahun kemudian setelah menjadi ibu, dan itu bisa menurun ke anak. Oke, jadi untuk para ibu ya, ini benar-benar harus menjadi perhatian, jangan sampai kelewatan ya vaksin atau imunisasi itu, karena memang sepenting itu. Karena ketika misalnya anak ibu-ibu ini pada dilewatkan sama imunisasi tadi, maka ketika nanti dia jadi ibu juga itu akan berisiko terhadap cucunya ibu nanti. Benar. Ya kan? Oke, berarti ini memang sangat penting sekali ya Tribuners. Oke, ini kita baru mulai tapi udah ada yang tanya. Kita mungkin ke pertanyaan yang udah masuk dulu ya. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk di IG-nya Dagiva Medical. Yang pertama dari @panggil saja abang _ wow, panggil Iya, abang. saja abang, berarti kita panggil abang. Abang. Halo abang. Nah, abang ini bertanya, halo dok, saya mau bertanya tentang vaksin HPV dan hepatitis. Oke, Dewi berarti. mungkin Dokter Dewi bisa jelaskan apa itu vaksin HPV dan juga hepatitis, dan itu diperoleh saat usia berapa dok? Silakan. Jadi kalau untuk vaksin dalam hal ini orang dewasa ya, tentu vaksin saya di atas 18 tahun. Tapi vaksin HPV itu sebenarnya sudah bisa diberikan dari usia sekolah. Kemudian bila memang tidak mendapatkan sebelumnya, berarti masuk ke program vaksinasi dewasa. Kemudian HPV itu sendiri merupakan vaksin untuk human papillomavirus yang saat ini dia sudah ada sekitar 9 serotype, sehingga saat ini ada vaksin yang memang bisa mengcover 9 ini serotype itu. Dan vaksin HPV ini pun jenisnya juga tidak cuma satu, ada beberapa jenis. Dia berfungsi bukan hanya untuk kanker serviks. Selama ini kan kita selalu cuman ngertinya HPV itu untuk serviks, tetapi tidak. Jadi dia untuk mencegah kanker serviks, kanker anus, kanker orofaring daerah mulut ya, kemudian kanker serviks, orofaring, serta kanker saya lupa satu lagi apa ya. Pokoknya dia untuk kanker itu. Dan kanker serviks, untuk vaksin HPV sendiri tidak untuk perempuan saja, dia untuk laki-laki juga. Saya baru ingat kanker penis satu. Untuk laki-laki ya. Jadi HPV itu diberikan kalau untuk dewasa, bila dia sudah masuk dalam vaksinasi dewasa itu harus 3 kali. Bulan ke-0 berarti pada saat dia disuntikan, kemudian bulan 1 atau 2 berarti 1 atau 2 bulan setelah suntikan pertama, tergantung jenis vaksinnya yang dia pakai, merek apa, karena ada merek yang 1 bulan, ada merek yang 2 bulan. Nah, kemudian boosternya yang ketiganya 6 bulan setelah vaksin pertama. Gitu. Kalau untuk HPV sendiri. Jadi HPV tidak untuk wanita saja, harus untuk laki-laki juga.
dan dia bisa mencegah tadi dari jenis-jenis kanker yang tadi, kanker serviks, orofaring, anus, kanker penis. Kemudian untuk hepatitis ya. Hepatitis. Hepatitis ini kan ada hepatitis A dan ada vaksin hepatitis B. Yang dia tanya hepatitis B. Cuman hepatitis aja dok. Oke. Mungkin bisa dijelaskan A dan B juga sekaligus. Jadi ada vaksin hepatitis A dan vaksin hepatitis B. Sebenarnya yang untuk langsung dua-duanya juga ada, ya maksudnya gabungan dari vaksin hepatitis A dan B dalam satu obat. Jadi ketika kita disuntik itu sudah untuk A dan B. Oke. Pemberiannya itu 0, 1 dan 6 bulan. Ya, sama. 0, 1 dan 3 dosis untuk pemberian vaksin hepatitis B ataupun yang A ditambah B. Kalau untuk vaksin hepatitis A saja yang sendiri itu diberikan 2 dosis. Dan berlaku maksudnya untuk semua orang yang orang yang dewasa memang disarankan untuk semua melakukan vaksin hepatitis A dan B karena A itu sangat gampang tertular. Dia memang tertularnya dari kehidupan ini. Maksudnya apalagi kan kalau makan kurang dijaga ya. Nah, kalau hepatitis B sendiri lebih sering ke cairan tubuh. Sebenarnya hepatitis B itu penularannya jauh lebih agak tidak segampang hepatitis A. Nah, jadi kalau ini memang lebih bagus dua-duanya, hepatitis A dan hepatitis B. Terutama tadi yang saya jelaskan bahwa vaksinasi dewasa untuk kalangan-kalangan tertentu memang ada yang seharusnya dia melakukan itu, seperti nakes. Itu sudah disarankan sekali untuk vaksin hepatitis A dan hepatitis B. Karena rentan ya. Ya, Dok, kita rentan untuk terkena infeksi dari virus hepatitis. Tadi yang ini ada yang 0, 1, 6 bulan ya, kurang begitu. Yang 2 dosis hanya untuk hepatitis A, hepatitis B itu 3 dosis, atau yang gabungan A dan B juga itu 3 dosis. Seperti itu ya abang ya. Nah, si abang ini kemudian komen lagi nih dok, saya mau vaksin tapi takut dok karena sebagai orang awam belum tahu pasti tentang vaksin ini dok. Apakah bisa bantu jelaskan? Ini yang takut-takut ini kayaknya benar-benar harus dikasih penjelasan detail dan harus dibuka mata dan otaknya nih dok. Silakan. Jadi kembali lagi bahwa gunanya kita ini kan maksudnya sebagai manusia kan berusaha ya, dan kita harus bisa meminimalisir penyakit-penyakit yang memang rentan untuk kita dapatkan nanti di usia-usia tua, dan penuaan itu sudah pasti terjadi. Tidak mungkin ada orang yang tidak berjalan itu proses penuaannya, kecuali maaf ya dia meninggal sebelum ini kan. Nah, jadi seiring berjalannya usia, kita yang imunitasnya dibentuk dari usia muda, tentu pada saat proses immunosenescence namanya, penuaan, itu akan dipakai-pakai terus ya. Nah, jadi kita butuh vaksin untuk membooster kita punya imunitas. Kita tidak perlu takut karena kalau khusus untuk 2 vaksin tadi itu vaksin non-life, vaksin mati. Jadi sebenarnya efeknya tuh jauh lebih minimal. Makanya sebenarnya vaksin dewasa itu sebenarnya risikonya jauh lebih keluhannya harusnya jauh lebih rendah dibandingkan anak-anak. Karena anak itu masih ada vaksin hidupnya. Kami juga ada, cuman biasanya kalau tidak butuh ya tidak divaksin. Contohnya seperti yellow fever. Kalau dia mau keluar negeri yang memang butuh ya divaksin. Tapi kalau tidak ya vaksin-vaksin yang lain seperti HPV, hepatitis B, influenza, yang sering-sering ya, pneumokokus, itu pada dasarnya vaksin mati semua. Jadi harusnya tidak memberikan efek yang bagaimana ya. Yang penting harus konsultasi dulu, karena dokter harus tahu statusnya ini apa pasien ini. Apakah dia ada penyakit penyerta atau tidak. Kalau tidak ada sih harusnya jauh lebih aman. Oke, berarti si abang ini kemungkinan ketakutannya juga itu mungkin ya salah satu faktornya karena pernah melakukan vaksinasi namun ada efeknya kayak demam dan lain sebagainya, dan itu bisa disimpulkan berarti kemungkinan vaksin yang dipakai itu vaksin hidup ya dok ya? Dua-duanya sih sebenarnya bisa memberikan efek itu. Ya, cuman biasanya vaksin mati itu jauh lebih minimal sekali. Kalaupun ya pegal-pegal di daerah suntik itu palingnya sehari 2 hari juga baik kan. Seperti
kan hampir dari semua kita merasakan bagaimana vaksin COVID. Itu kan juga vaksin mati. Ya kurang lebih rasanya kayak begitu, pegal-pegal, kayak mungkin pun meriang 1-2 hari. Habis itu oke gitu. Oke, ada yang demam tinggi kebetulan dok, mungkin cerita sedikit ya. Dulu saat COVID-19 itu kebetulan saya pernah divaksin, kalau nggak salah itu vaksin kedua. Vaksin pertama itu justru nggak ada efeknya sama sekali, tapi pas vaksin kedua mungkin kalau nggak salah itu apa dok yang Mereknya mereknya AstraZeneca ya. AstraZeneca itu emang dia efeknya sangat kuat sekali dan sempat takut juga soalnya panasnya setinggi itu dok, dan sampai 3 hari terus kayak nggak bisa gerak, sampai waktu itu seharian full cuman baring doang. Nah itu yang sempat membuat takut, tapi kalau udah dapat edukasi kayak gini harusnya nggak takut lagi ya, karena memang itu biasa terjadi setelah dilakukan vaksinasi dan dipastikan segala jenis vaksin yang disuntikan ke tubuh itu aman ya dok ya. Insya Allah aman. Apalagi vaksin-vaksin yang sudah sesuai jadwal untuk dokter anak, dokter penyakit dalam, itu kan vaksinnya sudah diteliti dalam berpuluh-puluh tahun, mereknya sudah sangat sering keluar, maksudnya sudah bukan yang vaksin yang baru setahun 2 tahun diteliti, jadi harusnya pabrik pun pasti sudah akan meminimalisir semua risiko-risiko itu. Oke, seperti itu ya abang ya. Jadi semoga setelah menonton podcast ini dan mendengarkan penjelasan detail dari Dokter Julia dan juga Dokter Dewi, abang bisa segera vaksin kalau memang butuh vaksin gitu ya. Oke, kita lanjut lagi mungkin ke Dokter Julia. Nah, ini kalau kita lihat dok, vaksin itu atau imunisasi itu kan dilakukan pada anak bahkan sejak anak itu lahir. Nah, apa saja vaksin atau imunisasi yang disuntikan ke anak yang baru lahir? Karena kalau baru lahir emang berarti harus saat lahir ataukah bisa nunggu sehari 2 hari untuk calon ibu nih, atau kita para wanita yang mungkin akan memasuki fase baru nih dok, yang berencana untuk menikah dan punya anak, supaya ini jadi pengetahuan juga supaya nggak kelewat kalau punya anak langsung ada yang harus divaksin. Itu vaksin apa dok? Ya, kalau yang dari bayi baru lahir ya, dalam 24 jam pertama itu ada namanya vaksin hepatitis B0. Jadi sama nih yang tadi dibahas sama Dokter Dewi. Kenapa? Karena penularannya itu dari ibu ke bayi, misalnya ibunya terkena hepatitis B sebelumnya atau lingkungan sekitarnya ada kuman hepatitis B, bayi sangat rentan. Makanya pada saat usia 0 hari udah langsung dikasih. Pada usia 0 hari juga atau 3 hari misalnya sebelum pulang ke rumah ada vaksin polio. Polio itu alhamdulillah kita dulu sebenarnya sempat bebas polio ya Indonesia, tapi karena cakupan imunisasinya turun akhirnya ada kasus lagi yang muncul, karena efek yang bisa terjadi kalau anak terkena polio itu bisa sampai lumpuh. Itu yang kita khawatirkan, sangat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi sedini mungkin karena udah bisa diberikan dari usia beberapa hari vaksin polio, maka harus segera diberikan. Selanjutnya, Indonesia juga masih tinggi nih angka tuberkulosis parunya. Makanya usia 1 bulan itu TBC udah harus diberikan, BCG namanya, imunisasi BCG untuk mencegah penyakit TBC pada anak itu udah diberikan sedini mungkin, karena tadi penularannya gampang. Kalau TBC kumannya ada di udara nih, orang batuk dikit kena nih bayi kita, jadi bisa dicegah dari usia sedini mungkin gitu. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, lebih bahaya kalau anaknya terkena penyakit sebelum diimunisasi. Nah itu yang kita khawatirkan, kasihan. Jadi makanya kita mencegah daripada mengobati justru jauh lebih bagus. Itu prinsip utamanya. Oke, jadi ternyata ada ya vaksin wajib yang harus dilakukan kepada anak usia 0 bulan. Karena dok, kalau penglihatan saya itu di lingkungan sekitar, kayaknya orang habis melahirkan nggak kemana-mana, nggak diapa-apain si anaknya. Makanya kayak heran gitu, oh ternyata ada ya vaksin Ada. anak usia 0 bulan. Jadi bukan hanya karena anaknya nggak dibawa keluar, ibunya nggak keluar, keluarganya yang lain kan mau datang lihat bayinya, jenguk-jenguk juga banyak. Nah kita nggak tahu nih, mohon maaf kita nggak bisa menjamin ya, orang yang menjenguk pasti niatnya baik ya, tapi kadang kita nggak tahu ini ada bawa kuman atau enggak, bawa virus atau enggak. Jadi benar-benar bagaimana kita mengupayakan untuk melindungi anak kita supaya tidak terkena penyakit. Salah satunya dengan imunisasi. Oke, apalagi biasanya kalau habis melahirkan itu kan
apalagi cucu pertama Benar. Dok. Ya semua sekeluarga pada Datang. datang. Ada yang langsung nyubit-nyubit, Benar. minum, dan memang itu rentan sekali terkena penyakit. Oke, jadi untuk kalian yang saat ini sedang menonton, kalaupun misalnya nggak sementara hamil atau belum menikah, ini bisa diteruskan informasinya Benar. kepada keluarga-keluarga kalian yang mungkin sebentar lagi punya anak, supaya dikasih tahu habis melahirkan tuh anaknya harus segera divaksin, Imunisasi, iya. imunisasi tadi ya. Oke, nah kita lanjut lagi Dok. Ini ada pertanyaan juga, benarkah terlalu banyak vaksin itu membuat sistem imun anak menjadi lemah? Justru kebalikannya ya. Justru dengan memberikan vaksinasi kita melatih imun anak supaya semakin kuat. Jadi seperti tadi, pasukan pertahanan tubuhnya dilatih. Jadi kita berikan contoh nih, ada kuman yang dilemahkan nih masuk. Wah, ini tentara tubuhnya akan membuat pasukan untuk melawan kuman tersebut. Jadi berikutnya pada saat kuman yang sama datang, dia udah tahu ini musuh, jadi harus kita lawan gitu. Jadi banyaknya imunisasi pada anak itu bukan melemahkan imunitasnya, justru mengajarkan pada tubuhnya anak bahwa ini kawan, ini lawan, yang ini harus kalian keluarkan pasukan pertahanan tubuh ya, supaya kalau dia muncul di masa yang akan datang, tolong dilawan. Jadi kalaupun terkena pada anak, dia tidak menyebabkan penyakit yang berat atau efek samping dari penyakit tersebut. Karena penyakit-penyakit yang dicegah dengan imunisasi, misalnya tadi polio, kalau terkena pada anak bisa lumpuh. Kalau kena batuk rejan atau difteri bisa cacat. Kalau kena campak, rubella juga bisa menyebabkan kecacatan lainnya. Yang itu akan mempengaruhi kualitas hidup anak tersebut. Jadi akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Sementara itu ada lagi yang penting nih. Kalau terkena penyakit tersebut di 1000 hari pertama kehidupan, itu sangat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi 1000 hari pertama itu mulai dari dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun, di situ imunisasi banyak banget. Apa yang terjadi pada saat 1000 hari pertama kehidupan, di situ benar-benar pertumbuhan dan perkembangan anak itu sangat maksimal, sangat pesat terjadi di usia 1000 hari pertama kehidupan. Seandainya anaknya terkena penyakit di usia tersebut, wah akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Jadinya bisa aja nggak sepintar anak biasa atau terjadi kecacatan di usia tersebut. Itu yang kita hindari, makanya imunisasi. Jadi untuk semua orang tua yang sayang sama anak harus banget ya diimunisasi. Oke, Dok, kita juga sering mendengar bahwa vaksin itu menyebabkan autisme. Bagaimana faktanya sebenarnya? Itu adalah hoax terbesar Terbesar ya. di dunia imunisasi ya, terutama anak. Itu memang adalah informasi yang ada nih seorang peneliti yang menyatakan bahwa oh ini imunisasi membuat anak menjadi autis. Ternyata setelah ditelaah kembali, setelah dilihat kembali, ternyata peneliti ini melakukan pelanggaran etik banyak nih pada saat melakukan penelitian tersebut. Jadinya publikasinya yang sebelumnya udah muncul malah ditarik sama yang melakukan publik jurnalnya nih. Dan orang yang melakukan penelitian tersebut sekarang sudah tidak berpraktik karena melakukan pelanggaran etik. Nah, ternyata semenjak hoax itu muncul, akhirnya banyak penelitian lain jangka panjang yang dilakukan untuk membuktikan benar nggak sih ini bikin autis anak-anak kalau diimunisasi. Ternyata enggak. Ternyata tidak ada hubungan sama sekali antara imunisasi dan autis. Itu autis memang dia gangguannya ada pada perkembangan anak, tapi tidak ada hubungannya dengan imunisasi. Jadi itu dipastikan hoax ya. Benar. Nah, kita lanjut lagi ke orang dewasa nih, Dokter Dewi. Kita sebagai orang dewasa juga udah harus was-was ya kalau nggak vaksin sama sekali, karena seingat saya kayaknya selama dewasa belum pernah vaksin kan, jadi harus banyak nanya juga nih. Nah, kalau kita yang misalnya mau vaksin nih Dok, taruhlah baru pertama kali mau melakukan vaksinasi saat dewasa gitu, adakah persiapan tertentu sebelum melakukan vaksinasi? Kalau untuk orang dewasa sendiri tentunya saya pasti akan mengkotak-kotakan dulu dia tipenya yang mana, apa sehingga dia harus mendapatkan yang mana duluan. Karena kan tadi vaksin itu kan ada vaksin mati dan ada vaksin yang hidup ya. Hidup itu maksudnya yang dilemahkan, kemudian
menjadi vaksin. Kalau mati itu biasanya hanya bagian dari rekombinannya saja gitu. Jadi biasanya kami pasti akan menentukan dulu ini pasien dikategorikan apa. Kalau seperti kita yang normal begini, rencananya ke depannya mau apa? Misalnya pasiennya mau menikah, ya menikah tentu yang divaksin pasti yang akan kita utamakan pasti mungkin vaksin HPV, vaksin hepatitis B, yang seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi kan ada tuh waktu-waktunya 0, 1, 6 bulan. Nah, kalau pasien misalnya dia karena HPV tidak bisa diberikan pada ibu hamil, tentu pada saat dia lagi vaksin misalnya sudah mau menikah, pasti kita harus tahu dulu, mengedukasi dulu pasiennya bahwa jangan sampai misalkan tidak hamil di waktu yang masih jadwal vaksinnya ini gitu. Jadi kami lebih ke individualize, menentukan pasien ini cocoknya seperti apa. Misalnya juga pasiennya mungkin orang dewasa, terus sering berangkat, sering kemana-mana, pasti yang kita harapkan, misalnya yang kita edukasi mungkin lebih ke vaksin influenza, kemudian ya hepatitis juga, karena hepatitis ini kan memang secara global lumayan tinggi angkanya. Kemudian kalau misalnya dia orang tua, kita tanya dulu dia punya riwayat penyakitnya seperti apa, saat ini mengkonsumsi obat apa saja, karena ada obat-obatan yang tidak bisa diberikan vaksin pada saat lagi mengkonsumsi itu, contohnya adalah steroid. Nah, dia harus berapa lama dulu di stop, ya, atau dia jarak vaksin sebelumnya kapan, misalnya dia vaksin mati sekarang, dia tidak bisa vaksin lagi 2 hari ke depan, harus misalnya 28 hari lagi dulu gitu. Jadi sebenarnya seperti itu tadi yang saya bilang bahwa orang dewasa itu individualize karena pada dasarnya dia adalah booster untuk dari yang anaknya. Nah, jadi ketika dia ingin vaksin, kita akan menentukan dengan prioritas apa yang dia butuhkan, rencana ke depannya seperti apa, saat ini dia sedang mengidap ataupun mengkonsumsi obat apa saja. Lebih begitu, jadi individualize. Oke, jadi memang sebelum melakukan vaksinasi itu harus konsultasi sama dokter, jangan asal-asalan, dok saya mau tiba-tiba mau vaksin HPV, mau vaksin apa, nggak bisa ya, harus konsultasi dulu dan dicek riwayat vaksinasi sebelumnya, Ya, udah pernah vaksin apa aja, kemudian mungkin jangan sampai ada penyakit-penyakit yang diidap dan lain sebagainya tadi. Iya. Ya. Oke, nah kita lanjut lagi ke komentar ya dok. Ada komentar lagi yang masuk. Masih dari Instagramnya @dagiva. Wow, ini banyak yang tertarik ternyata ini dok sama pembahasan kita hari ini. Ini dari @Sali Risa Kota 4. Halo Kak Sari. Dok, saya mau tanya, oma saya punya riwayat apa ini? Kanker mamai. Kanker mamai stadium akhir, dan saya juga dalam masa produktif ini takut itu terbawa karena genetik. Apakah saya harus melakukan pemeriksaan untuk mencegah? Seperti itu dok, silakan. Jadi mungkin ini di luar vaksin ya. Iya. Oke. Kanker sendiri itu diturunkan, maksudnya seseorang bisa terkena kanker itu baik faktor genetik maupun faktor lingkungan. Faktor genetik itu perannya cuma sekitar palingan 10-20%. Faktor lingkungan lah yang punya banyak andil di penyebab kanker, itu sampai 80%. Jadi ketika kita punya keluarga kandung terkena kanker, itu tidak serta-merta bahwa mengatakan kita akan terkena kanker juga. Tetapi kita tendensinya iya dibandingkan orang sehat yang keluarganya tidak kena kanker. Memang kita ada tendensi ke arah situ. Cuman bukan berarti kalau oma kamu kena kanker, kamu langsung kena kanker. Tidak seperti itu. Ya. Nah, makanya ketika kita sudah tahu kita punya faktor risiko, kita harus bisa meminimalisir hal-hal lain yang dapat memicu kita terkena kanker. Contohnya adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu adalah faktor yang sangat bisa dimodifikasi. Contohnya dari lifestyle, kemudian radiasi, ya kita misalnya kerja di tempat-tempat yang karsinogenik. Nah, itu memang kita harus minimalisir hal-hal seperti itu yang Karsinogenik itu apa dok? Bisa jelaskan? Oh iya ya, karsinogenik itu zat-zat yang membuat kanker itu jauh lebih
rentan. Misalnya apapun itu, misalnya kayak polusi udara. Kalau ini kita makan makanan yang ada arangnya, itu juga termasuk dalam zat karsinogenik. Makanan-makanan yang fast food, junk food, itu juga efeknya juga memang bisa menyebabkan rentan orang untuk terkena kanker. Terus misalnya orang gemuk, obesitas, itu juga dia rentan untuk terkena kanker karena dari orang obesitas, dari penelitian memang dia inflamasi itu radang, proses radangnya itu jauh lebih aktif dibandingkan orang yang tidak obesitas. Karena orang obesitas itu pasti cenderungnya adalah mager, ya. Dan ketika dia mager, tidak bergerak, misalnya tidak olahraga itu kan banyak manfaatnya seperti kita sudah tahu. Itu yang akan menangkal radikal bebas yang kita punya di sekeliling kita saja sudah ada, yang memang kita sudah tidak agak susah untuk diminimalisir, seperti polusi udara, ya, karena kan kita tidak mungkin menghentikan udara yang ada sekarang kan. Jadi kita harus bisa memang membentengi diri kita dengan banyak lebih ke lifestyle yang dimodifikasi lifestyle. Itu yang lebih utama. Karena tadi faktor lingkungan itu berperan sampai 80% sebagai penyebab kanker. Terutama ya kanker-kanker kolorektal, kanker payudara juga dari makanan, dari kita radiasi, ada riwayat-riwayat radiasi sebelumnya, itu juga meningkatkan risiko kanker payudara. Kanker payudara kalau dari keluarga tadi memang ada, tadi yang saya sudah bilang risikonya, tapi itu tidak mutlak langsung seseorang pasti akan terkena kanker, sehingga dia harus lebih rutin melakukan pemeriksaan dibandingkan orang yang memang tidak ada riwayat. Jadi lebih bagus di rutin pemeriksaan, screening. Oke, seperti itu ya Kakak Sari. Semoga menjawab. Kemudian ini ada lagi Dok yang masuk di YouTube-nya Tribun Ambon dari @horsehat761. Dokter, apa ada vaksin atau imunisasi yang dianjurkan untuk pasangan yang akan menikah? Oh, selamat ya, ini kayaknya lagi persiapan mau menikah nih kakaknya. Oke, seperti yang tadi mungkin sudah sedikit singgung, mungkin lebih bagus kita vaksinnya adalah HPV, baik untuk wanita ataupun laki-laki, kemudian vaksin hepatitis A, hepatitis B, vaksin influenza, itu yang secara garis besar. Mungkin yang sisanya lebih ke nanti sesuai dengan apa namanya nih, dia punya ininya pasiennya apa, backgroundnya pasien ini apa. Kalau memang seperti masyarakat awam pada umumnya, mungkin sih HPV, tadi hepatitis A, hepatitis B, influenza, sepertinya mungkin lebih ke itu dulu. Yang lainnya sih tetap bisa ya, bukan berarti tidak bisa, tetapi nanti dilihat dari risiko pasiennya aja dulu. Mungkin lebih bagus dikonsultasikan. Oke, seperti itu. Jadi intinya adalah semuanya harus dikonsultasikan sama dokter, karena dokter yang lebih tahu nih kondisi kesehatan seseorang gitu, daripada kita Dok, mengada-ngada gitu, ya kan? Mengira-ngira gitu. Oke. Nah, berikutnya mungkin kita balik lagi soal vaksin atau imunisasi anak nih, Dok. Ini tadi kalau dokter jelaskan bahwa vaksin dari mulai anak itu ada yang memang dia sangat tujuannya itu untuk sampai di usia nanti renta begitu. Nah, ada nggak sih risiko kalau nggak vaksin itu bisa menyebabkan kemandulan? Atau ada juga isu bahwa vaksin itu bisa menyebabkan kemandulan. Nah, seperti apa penjelasan medisnya? Enggak ya, sebenarnya itu juga hoax, termasuk hoax kedua tuh. Jadi vaksin menyebabkan kemandulan justru tidak ya. Apalagi anak kan tadi udah mulai ada vaksin HPV ya. HPV diberikan pada anak yang kelas usianya mulai 9 tahun. Biasanya di kelas 5 SD dan
kelas 6 SD itu sudah wajib masuk program pemerintah. Justru banyak yang mengira bahwa HPV itu akan menyebabkan kemandulan. Enggak, justru HPV itu mencegah dari penyakit kanker serviks tadi. Sorry. Jadi kita mempersiapkan nih jangan sampai anak kita nanti terkena penyakit, karena sebelum menikah kalau nggak bisa terkejar di anak, ya udah kita kejar di usia sebelum menikah tadi supaya tidak terkena kanker serviks. Jadi itu hoax, bukan informasi yang tidak benar. Tidak benar. Nah, ini ada lagi dok, apakah benar ASI itu bisa menggantikan vaksin? Karena kalau kita dengar sama ini kan ASI itu sangat baik ya untuk si bayi atau si anak gitu. Dan kalau ada orang yang menganggap ASI, pemberian ASI aja udah cukup gitu. Nah, gimana penjelasannya? Ya, jadi memang ASI itu memang makanan terbaik bagi bayi usia 0 sampai 6 bulan. Itu makanya kita sebut ASI eksklusif ya. Dilanjutkan sampai usia 2 tahun. Nah, ASI memang penuh dengan antibodi, penuh dengan zat-zat yang dapat membangkitkan tadi pertahanan tubuh. Sayangnya tidak spesifik untuk penyakit-penyakit tertentu. Untuk kuman-kuman yang di sekitar ASI cukup. Tapi untuk kuman-kuman tertentu yang menyebabkan penyakit, apalagi penyakit menular seperti TBC, polio, difteri pertusis, batuk rejan dan sebagainya, ASI tidak cukup spesifik untuk melawan bakteri-bakteri dan kuman-kuman tersebut. Jadi butuh imunisasi supaya pertahanan tubuh bisa belajar lebih spesifik lagi bahwa ini loh kuman yang harus kalian benar-benar jor-joran mengeluarkan pertahanan tubuh, karena kuman yang ini sangat berbahaya. Nah, sementara ASI juga ada bentuk mekanisme untuk membentuk pertahanan tubuh, tapi belum spesifik gitu. Oke, lalu dok, untuk anak-anak yang sudah divaksin tapi masih tetap mengidap atau terpapar berbagai penyakit, itu biasanya kenapa? Ya, jadi ini yang perlu kita pahami bersama ya, bahwa vaksin itu bukan untuk mencegah terkena penyakit. Jadi vaksin itu kita bukan hanya 100% untuk mencegah penyakit, maksud saya. Vaksin itu selain bisa mencegah terkena penyakit apabila terbentuk kekebalan imunitas, kekebalan kelompok, juga bisa mengurangi apabila pasien tersebut terkena penyakit. Jadi mengurangi efek samping penyakitnya menjadi berat gitu, karena udah ada pertahanan tubuh sebelumnya. Jadi bukan 100% nggak bakal kena kuman tersebut, atau bukan 100% tidak akan kena penyakit tersebut. Jadi bisa aja dia kena campak nih misalnya. Sudah imunisasi campak kok masih kena campak ya gitu. Nah, ternyata imunitas terhadap campaknya sudah ada, cuman belum cukup gitu. Jadi maka perlu di booster. Nah, yang kedua, imunitas orang tuh masing-masing berbeda. Kuman juga mengalami mutasi yang berbeda-beda. Makanya dengan pemberian imunisasi itu tubuhnya bisa mengenal kuman, mencegah supaya tidak sampai parah penyakitnya. Misalnya pada anak yang tidak diimunisasi campak, bisa sampai terkena ke paru-paru, bisa sampai ke radang otak, bisa sampai kemana-mana. Tapi karena dia sudah imunisasi sebelumnya, pertahanan tubuhnya sudah terbentuk, nggak sampai akhirnya cuman kena campak, tapi cuman muncul ruam aja, nggak sampai kena paru-parunya gitu. Jadi tidak menjadi beratlah penyakitnya kalau dia diimunisasi. Kembali, tidak 100% mencegah supaya tidak punya penyakit, tetapi mencegah supaya apabila amit-amit kena kumannya, kena penyakitnya, tidak menjadi berat. Seperti itu. Oke, jadi memang vaksin ini fungsinya untuk mencegah berbagai penyakit, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan menderita penyakit-penyakit tadi. Benar. Oke, nah dok, lanjut lagi nih. Ini untuk orang tua yang berpemikiran bahwa nggak usah vaksin, atau mungkin kita udah dewasa nih dok. Kalau kena penyakit berarti emang itu udah takdirnya, jadi nggak usah vaksin, nggak usah capek-capek ngeluarin duit. Kalau udah sakit berarti emang udah takdir gitu. Gimana dok? Apa yang mau disampaikan? Kembali ya ke prinsip kesehatan tuh semuanya lebih baik kita cegah daripada kita mengobati. Harga yang kita bayar untuk seorang anak terkena penyakit yang berat itu lebih mahal dibandingkan kita imunisasi. Apabila anaknya sakit, tahu-tahu terkena penyakit tersebut yang harusnya bisa dicegah dengan imunisasi, sakitnya menjadi berat, biaya yang dikeluarkan jauh lebih banyak daripada seandainya dulu saya imunisasi, anak saya sakitnya nggak berat seperti ini gitu. Jadi
kembali pilihan kita berikan kepada orang tua, tapi kembali dipertimbangkan harganya lebih mahal apabila anak terkena penyakit dan amit-amit kalau sampai meninggal karena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi bolehlah dipertimbangkan kembali ke orang tua, manfaatnya mana sih yang lebih besar, apakah biar aja deh imunitas sendiri terbentuk dari kena sakit dibandingkan imunisasi gitu. Oke, nah, dokter tadi menyebut bahwa vaksinasi untuk anak itu jauh lebih banyak dibanding untuk orang dewasa. Dan itu benar-benar sangat disarankan untuk anak memperoleh berbagai vaksinasi yang banyak itu. Namun kalau kita lihat ini kan vaksinasi atau imunisasi untuk anak ada yang ditanggung oleh pemerintah sehingga para orang tua bisa membawa anak mereka untuk melakukan imunisasi secara gratis. Namun banyak juga imunisasi lainnya yang harus diperoleh tapi harus imunisasi manual sendiri gitu, nggak datang menerima gratisan tadi. Nah itu yang kemudian menjadi pertimbangan orang tua untuk nggak usah imunisasi karena nggak punya biaya nih dok. Nah itu gimana kalau nggak dapat yang gratisan tadi, kita bisa imunisasi di mana aja dok? Oke, jadi syukurnya sebenarnya pemerintah sayang kita ya, sayang anak-anak. Jadi imunisasi untuk penyakit yang berat-berat tersebut sudah gratis dan ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Jadi melalui Puskesmas dan Posyandu. Nah sayangnya ada kondisi-kondisi tertentu di mana, aduh anak saya sakit pada saat mau diimunisasi, atau nggak keburu nih imunisasinya karena saya di luar kota lah, lagi apalah, nggak sempat bawa anak saya untuk imunisasi. Nah ada namanya imunisasi catch up atau imunisasi kejar. Jadi sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak. Imunisasi yang terlambat itu jauh lebih baik untuk dikejar daripada tidak sama sekali. Jadi dalam membentuk proses pertahanan tubuh tadi butuh beberapa kali dosis vaksin. Apabila belum selesai, jadi pertahanan tubuhnya tidak terbentuk secara maksimal. Tentu saja resiko terkena penyakitnya justru lebih besar gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya nggak keburu nih imunisasinya? Silahkan konsultasikan ke dokter spesialis anak. Apabila memang masih bisa dikejar di program Puskesmas atau di program Posyandu, tentu rekomendasi dokter anak akan keluar nih ke Posyandu tersebut atau Puskesmas tersebut. Silahkan diberikan imunisasi pada anak ini, misalnya yang boleh diberikan ini dan tanggal berapa gitu. Silahkan dikonsultasikan. Tapi kadang mungkin ada yang belum berani ya, beberapa puskesmas atau posyandu. Nah bisa nih dikejar di dokter spesialis anak. Nah di praktek dokter spesialis anak tuh ada berbagai imunisasi. Ada imunisasi combo yang misalnya di puskesmas harus disuntik 2 kali, giliran ke dokter spesialis anak cukup 1 kali diimunisasi, cukup 1 kali suntik. Makanya mungkin ada yang bilang harganya lebih mahal karena memang pemberiannya berbeda. Kemudian vaksin yang ditanggung oleh pemerintah berbeda merek tentunya dengan yang diberikan oleh dokter spesialis anak di praktik mandiri atau di klinik. Karena ada zat-zat tertentu yang bisa membuat yang misalnya nih kalau kita memberikan imunisasi pada anak hanya inti-intinya yang diberikan itu ada di dokter spesialis anak. Misalnya yang anggaplah kuman yang dilemahkan nih. Kuman yang dilemahkan nih 1 kuman diberikan semuanya seutuh-utuhnya itu ditanggung pemerintah. Tapi inti dari kumannya diberikan di dokter spesialis anak. Sebenarnya sama, fungsinya sama, manfaat yang didapatkan akan sama, tapi resikonya atau kejadian pasca imunisasinya itu biasanya lebih sedikit kalau yang di dokter spesialis anak karena kembali lagi berbeda merek. Tapi pilihan kembali kepada orang tua. Tentunya kita memanfaatkan fasilitas yang sudah diberikan oleh negara ya kepada kita, sudah diatur sedemikian rupa, udah gratis, maka datanglah ke Posyandu dan Puskesmas. Tapi kalaupun terlambat tidak perlu khawatir, silahkan ke dokter spesialis anak, boleh dikonsultasikan, kita atur jadwalnya sama-sama, terus kita lihat apakah bisa dilakukan kembali di Puskesmas dan Posyandu atau boleh ke dokter spesialis anak gitu. Oke, nah kalau di Dagipa sendiri itu ada tersedia vaksin apa aja untuk anak? Iya, jadi vaksinasi yang ada di Dagiva tentunya semua vaksinasi yang ditanggung pemerintah dan di luar yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi ada beberapa penyakit yang belum ditanggung oleh pemerintah, misalnya vaksin influenza itu belum ditanggung. Terus vaksinasi cacar air itu belum ditanggung. Vaksinasi demam berdarah itu juga belum, hepatitis A.
Japanese encephalitis sebenarnya banyak gitu yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Namun daripada tidak sama sekali, boleh ikut yang ke pemerintah. Tapi kalau orang tua sangat ingin melindungi anaknya, sangat perhatian bahwa ingin anak saya benar-benar harus saya lindungi dari berbagai penyakit yang sudah ada imunisasinya, silahkan datang ke klinik Dagifa. Kami punya semuanya yang untuk imunisasi pada anak yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oke, jadi untuk para orang tua yang sayang anak tentunya dan ingin melindungi anak dari berbagai macam penyakit, kalau udah mendapatkan imunisasi gratis dari pemerintah tadi, nah di luar itu bisa langsung ke berbagai fasilitas kesehatan, salah satunya bisa langsung ke Dagifa dan ketemu dokter Julia ya untuk penanganannya. Sementara untuk dewasa nih, berarti kalau untuk orang dewasa vaksinasinya nanti diberikan kalau di Dagifa sama dokter Dewi. Iya. Oke, nah dokter Dewi, kalau kita lihat kan kalau di anak-anak orang tua tuh pada lumayan aware gitu karena masih anak-anak, mungkin mau membentuk sistem kekebalan tubuh pada anak, kemudian ada juga yang karena gratis, jadi orang tua pada berbondong-bondong gitu. Tapi udah saat dewasa itu orang udah mulai acuh tak acuh terhadap kesehatan karena mikir udah kuat gitu dan kemungkinan kena penyakitnya tuh ya kecil gitu, tapi ternyata kita juga butuh vaksin. Dan mungkin untuk orang yang dengan ekonomi tinggi gitu akan meluangkan atau menginvestasikan uangnya pada kesehatan, tapi kalau orang dengan kehidupan yang biasa aja berkecukupan itu dok mungkin akan lebih memprioritaskan hal lain karena kalau kita vaksin lagi kan harus ngeluarin duit. Nah sebenarnya vaksinasi itu kisarannya dari berapa sampai berapa dok? Ya. Kalau vaksin itu memang kita sebenarnya tergantung lagi bagaimana kita menilai investasi bagi setiap orang ya. Ada yang bagi setiap orang kesehatan tuh bagi dia adalah investasi. Ada yang memang mohon maaf yang memang untuk makan saja susah, tentu pasti makan yang dia pikirkan dulu sebelum investasi kesehatan. Jadi vaksin untuk orang dewasa pada umumnya hampir semua tidak ada yang ditanggung pemerintah, ya. Jadi memang pasti orang dewasa inilah yang harus spare pendapatannya dia untuk bisa melakukan vaksin. Yang saya tahu vaksin yang palingan yang ada bantuan pemerintah tuh subsidi hanya vaksin HPV saja. Itu pun hanya untuk wanita saja setahu saya dan itu hanya subsidi. Jadi tidak 100% pemerintah menanggung. Jadi misalnya harganya 2 juta, pemerintah nanggung mungkin 1.500.000, pasiennya bayar 500 gitu-gitu. Itu pun sesuai dengan programnya Dinkes di tempat masing-masing. Jadi boleh bertanya ke Dinkes tempat kita kapan lagi ada subsidi seperti itu, boleh ikut program itu jika ada. Nah, di luar dari itu, setahu saya tidak ada vaksin lagi yang ditanggung. Sehingga kalau kita memang merasa butuh, sebaiknya memang harusnya sih divaksin. Dari usia muda kita membentuk imunitas, di usia tua itu semua itu yang akan dipakai lagi untuk mempertahankan kesehatan kita. Dan ingat lagi bahwa ketika seseorang sudah terkena vaksin, tidak serta-merta 100% dia tidak akan terkena penyakit itu lagi. Tetapi jika dia terkena penyakit itu, efeknya mungkin tidak akan separah orang yang tidak pernah divaksin. Nah, jadi kalau di Dagifa sendiri, insya Allah hampir semua vaksin kami ada, itu pada start dari sekitar 200 ribuan, dan vaksin itu bahkan kami pun juga dengan vaksin internasional yaitu vaksin meningitis dan polio. Kami satu-satunya klinik yang kerjasama dengan KKP Ambon untuk menjalankan vaksin umroh dan haji. Oke, jadi lengkap ya kalau di Dagifa itu untuk anak dan juga orang dewasa. Jadi tinggal
kalian pilih aja mana yang memang butuh. Kalau tadi untuk orang yang mau melakukan ibadah haji dan umroh itu diwajibkan ya. Diwajibkan. Dan Dagiva bisa jadi pilihan Anda, bahkan satu-satunya tadi ya kalau dokter bilang untuk melakukan vaksinasi internasional. Iya, untuk klinik selain KKP. Selain KKP. Oke, kemudian juga untuk ya tadi ya orang dewasa kalau memang ingin menginvestasikan uangnya ke kesehatan, bisa juga melakukan vaksinasi berbagai macam tadi ya dok ya. Oke, kemudian ini dok, apakah vaksin ini dia punya pengganti atau ada opsi lain kalau kita misalnya nggak vaksin, misalnya kita harus konsumsi apa gitu supaya mencegah dari penyakit-penyakit tertentu, atau memang nggak ada pilihan lain harus vaksin atau seperti apa dok? Kalau jawaban itu berarti pilihan lain adalah terpapar penyakit itu. Pilihannya memang divaksin agar terbentuk imunitas. Kalau dari usia dini di kami berarti booster untuk mengingatkan lagi memori-memori itu. Seperti kita belajar lah, sudah pernah belajar pada saat mau ujian kan mungkin cuma dibaca-baca aja, oh sudah ingat lagi gitu. Jadi tidak ada pilihan lain, misalnya makanan apa kira-kira yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh supaya tidak terkena hepatitis B. Tidak ada. Tidak ada makanan apa yang harus saya konsumsi atau saya harus tidur minimal 8 jam untuk supaya tidak terkena penyakit yang ini. Secara spesifik tidak ada, tetapi hidup sehat bagaimanapun tetap dibutuhkan. Misalnya tadi yang tidur minimal 8 jam, kemudian olahraga, hindari stres, makan makanan yang sehat, tinggi serat, tinggi buah, cukup air. Itu memang pola hidup sehat yang diwajibkan, ya, yang seharusnya kita lakukan. Terlepas dari kita vaksinasi. Jadi mau vaksin atau tidak, hidup sehat pilihan itu memang wajib dilakukan. Tapi bukan berarti dengan kita melakukan itu, berarti kita berpikir tidak melakukan vaksinasi, kayaknya saya sudah aman. Tidak bisa begitu, karena vaksin itu kan dia tergantung jenis-jenisnya. Kayak hepatitis B ya, hepatitis B, HPV gitu. Oke, baik. Nah dok, ini ada pertanyaan yang masuk di Facebooknya Tribun Ambon. Dari Muhammad Fatur Rahim. Vaksin apa saja ibu dok buat pria umur 32? Tadi mungkin lebih banyak dijelasin juga tadi ya. Kalau intinya di atas 18 tahun tanpa ada penyakit-penyakit yang lain, semua vaksin itu direkomendasikan. Contohnya seperti influenza, kemudian vaksin hepatitis A, vaksin hepatitis B, MMR juga, TDAP ini tetanus, difteri, pertusis, kemudian HPV, ya, kemudian dengue, tifoid. Nah, itu semua tetap direkomendasikan untuk orang dewasa. Tergantung lagi saya bilang tadi, individualize, ketika kami harus sesuaikan dulu kakaknya ada riwayat penyakit apa atau sedang mengkonsumsi apa dan targetnya mau ngapain nih ya. Seperti tadi misalnya mungkin mau menikah, berarti kan harus kami tahu dulu ini yang penting yang ini dulu gitu kan. Karena kalau semua sih saya sih oke-oke aja. Lumayan juga. Lumayan boncos ya kalau sekaligus semuanya. Oke, kebetulan ini penanyanya ini kayaknya lagi persiapan menikah nih dok. Usia menikah. Makanya nanya itu. Nah, ada lagi nih dok dari YouTube-nya Tribun Ambon, masih dari @orsehat761. Apakah ada kasus imunitas gagal terbentuk setelah vaksin atau imunisasi? Dan jika iya, apakah perlu imunisasi atau vaksinasi ulang? Nah, ini Dokter Julia mungkin. Iya. Dok. Nah, imunitas gagal terbentuk itu memang bisa aja ya sebenarnya. Jadi setiap orang kan berbeda ya, tubuhnya berbeda. Nah, makanya pada anak imunisasi itu diberikan tidak hanya sekali 2 kali, ada beberapa yang memang butuh booster. Nah, boosternya dilanjutkan sampai dewasa karena memang imunitas itu terbentuk dari bagaimana tubuh mengingat bahwa ada kuman ini saya udah mulai habis nih, perlu diingatkan lagi untuk membangun pertahanan terhadap kuman tersebut. Nah, kembali lagi
pembentukan imunisasi atau pembentukan kekebalan tubuh itu sangat tergantung pada kekebalan tubuh orang masing-masing, bagaimana tubuhnya mampu untuk membangun imunitas tersebut, mampu untuk membangun pertahanan tubuh tersebut, dan yang kedua, kuman juga bisa berubah-ubah, bisa bermutasi. Misalnya influenza tuh bermutasi terus, berubah terus, makanya disarankan untuk setiap tahun kita melakukan imunisasi influenza, vaksinasi influenza. Dari anak dari usia 1 tahun udah bisa imunisasi influenza, sampai dia dewasa, sampai dia umur 18 tahun diulang setiap tahun. Setelah itu ke dokter Dewi untuk imunisasi influenza juga bisa dilakukan setiap tahun. Jadi pembentukan imunitas terhadap influenza bisa lebih maksimal. Jadi istilah gagal terbentuk imunitas itu bisa lebih jarang terjadi kalau boosternya terpenuhi. Oke, jadi memang ini segala kemungkinan bisa terjadi ya dok, dan kalau bisa dibilang bahwa keberhasilan imunisasi ini bisa berhasil atau tidak juga tergantung kondisi tubuh si orang yang divaksin atau diimunisasi ini, karena makanan yang dikonsumsi juga tentu berpengaruh ya dok terhadap keberhasilan si imunisasi atau vaksinasi tadi. Oke, nah kita balik lagi nih dok. Memang kalau disarankan semua vaksin kalau bisa diperoleh ya diperoleh gitu dok, tapi balik lagi keadaan orang beda-beda. Ada yang kemudian menjadikan vaksinasi itu sebagai kebutuhan dan memang diimplementasikan, ada juga yang acuh tak acuh karena memang kondisi ekonominya dan lain sebagainya. Tapi kalau dari yang dokter Dewi lihat gitu, mungkin secara khusus di Kota Ambon, seperti apa sih kesadaran masyarakat Kota Ambon untuk melakukan vaksinasi, dan tingkat vaksinasinya kalau di Dagipa sendiri sejauh apa dok? Jadi kalau pasien-pasien ya, kalau dia yang yang berpendidikan itu biasanya mereka memang ngerti bahwa dia harus vaksin. Ketika kami sering buat konten tentang vaksin, jujur banyak sekali yang bertanya di DM untuk vaksin dewasa, sehingga kami juga sebenarnya agak terharu juga. Oh, orang ngerti tentang vaksin hepatitis B, oh orang tahu vaksin influenza itu apa, bahkan ada yang pernah tanya vaksin TDAP ada nggak gitu. Jadi dia ngerti sebenarnya, cuman balik lagi bahwa banyak orang yang memang taunya vaksin itu anak-anak bukan orang dewasa. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau pasiennya pendidikannya bagus, memang dia sangat aware dengan si vaksin ini. Nah, cuman untuk pasien-pasien yang belum kurang terjamah lah ya dengan berita ilmu tentang vaksin ini, ya memang mereka tidak tahu. Bahkan yang agak cukup miris itu kalau misalnya pasien-pasien yang penyakit kronis, misalnya dia diabetes, dia penyakit ginjal, dia penyakit kanker. Harusnya kan mereka adalah orang-orang yang rentan untuk sering transfusi. Berarti harusnya mereka sudah dapat vaksin hepatitis B yang sangat bisa menular lewat transfusi. Harusnya mereka yang dapat gitu. Tapi karena edukasi itu sangat minim, jadinya mereka tidak tahu. Jadinya biasanya kalau di rumah sakit atau di praktek ya, kalau pasiennya ini ya kita edukasi bahwa kalau Bapak sering transfusi, mungkin lebih bagus Bapak vaksin ya. Apalagi kalau terutama pasien kanker, misalnya Bapak akan sering keluar masuk rumah sakit, ini namanya rumah sakit, tentu tempat orang sakit. Jadi kuman itu akan banyak di daerah sini. Apalagi Bapak kan dirawatnya kan di ruangan ya, maksudnya ruangan itu kan semua isinya adalah orang sakit, bukan hanya di ruang tunggu resepsionis gitu. Nah, ketika mereka di situ, tentu ada yang pneumonia, ada yang TBC ya. Nah, jadi pastinya memang tidak digabung ya, cuman kan kadang-kadang kita tidak pernah tahu orang yang di samping kita ini sebenarnya TBC atau bukan, pengunjung si pasien ini TBC atau bukan. Jadi mereka memang harusnya lebih diberikan ini edukasi tentang vaksin-vaksin itu, karena mereka ini sangat rentan sekali, karena itu tadi mereka setiap minggu boleh dibilang ke rumah sakit. Nah, ketika mereka ke rumah sakit mereka akan berpapasan dengan orang-orang lain. Jadi saya selalu menyarankan mereka untuk vaksin, kembali lagi ke kemampuannya mereka, tapi paling minimal adalah
kalau ke rumah sakit tolong pakai masker. Masker. Ya, karena mereka itu tadi daya tahan tubuhnya gampang terkena penyakit. Kita mungkin orang bersin-bersin di depan kita, mungkin kita flu mungkin 1-2 hari, mereka bisa flu sampai 2 minggu. Bahkan bisa berubah jadi pneumonia gitu, yang infeksi radang paru yang lebih berat gitu. Jadi untuk di Dagiva sendiri kami senang karena banyak yang ketika kami konten-konten tentang vaksin, banyak yang sangat antusias untuk bertanya. Jadi kami senang karena konten itu mereka terima dan akhirnya paham. Terus mungkin yang belum terlalu tahu, terutama pasien-pasien saya yang orang tua, karena mereka mungkin jarang buka medsos, ya itulah yang menjadi PR. Padahal mereka yang banyak kena penyakit ginjal, penyakit diabetes, penyakit kanker. Oke, berarti memang harus banyak diedukasi lagi nih dok. Dagiva makin genjotin lagi nih konten-konten edukasinya gitu. Nah itu tadi untuk pasien-pasien. Kalau dokter-dokter sendiri itu apakah sudah mendapatkan berbagai jenis vaksin yang tadi disebutkan? Karena kan juga rentan ya kalau tadi kita bahas. Gitu. Gimana dokter Julia? Dokter Dewi? Iya, itu justru menjadi sangat menjadi concern kami ya, itu kesadaran penuh memang kami melihat, apalagi kami yang sering terpapar, nakes bukan hanya dokter ya, justru sebenarnya perawat itu lebih sering terpapar, karena perawat lebih sering bersama pasien. Kami mungkin tidak selama perawat 24 jam menemani pasien, kami mungkin tidak sesering perawat gitu. Nah, tapi kami juga menyadari bahwa resiko kami untuk terkena penyakit-penyakit itu banyak. Jadi untuk nakes khususnya yang terpapar sama berbagai macam penyakit, tentu imunisasi dewasa ya, imunisasi dewasa terutama hepatitis B sih, karena memang sangat rentan lewat cairan pasien, itu kami rutin lakukan. Nah, memang ada harga yang harus dibayar, tapi dibandingkan dengan kita kena penyakitnya, justru imunisasi dan vaksinasi terutama tuh lebih kami pilih lah untuk diberikan, terutama hepatitis B sih paling banyak. Menyambung dokter Julia, terutama kayak hepatitis B, jangan dianggap remeh karena hepatitis B itu paling jelek akhirnya bisa jadi kanker hati. Jadi hepatitis B bisa jadi sirosis itu bisa jadi kanker hati, atau hepatitis B langsung menjadi kanker hati juga bisa. Jadi sebaiknya jangan sampai terkena penyakit hepatitis B itu. Jadi udah dipastikan bahwa dokter-dokter ini melakukan vaksinasi semua jenis vaksinasi ya. Jadi untuk kalian yang sedang menonton, yang apalagi yang belum pernah vaksin saat dewasa, kayaknya harus deh minimal coba dulu 1 kali vaksin ya. Apa sesuai kebutuhan mungkin ya, kalau dokter bilang tadi harus konsultasi dulu, dan Dagiva bisa menjadi pilihan lagi-lagi ya, karena semua jenis vaksin yang dibutuhkan itu tersedia di Dagiva. Nah selain, karena ini kita ngomongin kesehatan, kalau lebih luas lagi berarti bukan cuma vaksinasi tetapi kesehatan lainnya gitu. Kalau di Dagiva sendiri selain vaksinasi ada pelayanan apa lagi nih dok? Selain ada dokter anak pastinya, dan dokter spesialis penyakit dalam, ada dokter Dewi, ada dokter apa lagi yang mungkin bisa jadi sarana untuk Tribuners dan juga sahabat Dagiva yang ingin berkonsultasi soal kesehatan? Iya, jadi di Dagiva sendiri kami adalah klinik utama dan apotik. Ya, jadi secara layanan kami ada dokter spesialistik, dokter anak, dokter penyakit dalam, dan saya juga terkhusus untuk hematologi dan onkologi medik. Kemudian ada dokter gizi, spesialis gizi klinik. Ada dokter umum, dan insya Allah bulan ini ada dokter gigi juga. Ya, kemarin memang sempat vakum, tapi karena ada alatnya yang sudah kami perbaharui lagi, baru beli. Jadi rencana ada dokter gigi. Kemudian pelayanan lainnya itu seperti tadi vaksinasi, apotik, kemudian laboratorium, kemudian pelayanan yang lain itu seperti home care ya. Kami menerima pasien-pasien yang memang tidak sempat datang, mungkin mau tenaga medis yang ke sana ke rumah pasien, bisa melakukan appointment terlebih dahulu, dan itu bisa 24 jam.
Jadi semuanya Iya. lengkap ya dok ya. Iya. Dan ternyata tadi bukan cuma mau konsultasi kesehatan, ada klinik apotek juga. Jadi kalau mau beli obat semuanya tersedia ya dok ya. Insya Allah. Dan Insya obatnya Allah. juga sudah ini bekerja sama dengan Grab, Mm-mm. dengan Gojek gitu. Oh, Jadi oke. sangat mudah untuk mobilisasinya. Jadi bisa dipesan ya, karena semua kan serba online Online. kan dok ya. Kan orang malas ya, kalau cuma mau Mm-mm. beli obat harus jalan. Apalagi kalau siang panas Panas. atau hujan ya semuanya tinggal nyantai aja di rumah tiba-tiba udah datang semua kebutuhannya. Oke, dan untuk closing statement mungkin buat Tribuners di rumah, kalau dari Dokter Julia mungkin buat para orang tua yang sedang nonton biar disadarkan lagi pentingnya vaksinasi atau imunisasi untuk anak supaya lebih terbuka lagi matanya nih. Apa yang mau Iya. disampaikan dok? Silakan. Pesan saya sih buat mama papa, ayah bunda yang mungkin sedang menonton dan nanti akan menonton, bahwa sebenarnya imunisasi, vaksinasi itu adalah hak anak. Sekarang bagaimana kita memenuhi hak anak tersebut. Nah, bagaimana kita mau menjamin kesehatan anak kita, tentu daripada anak terkena penyakit lebih mahal harganya dibandingkan dengan kita memberikan imunisasi pada anak. Nah, terutama apabila terjadi di 1000 hari pertama kehidupan, karena akan sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya. Nah, untuk imunisasi dan vaksinasi sendiri, apabila tidak bisa didapatkan di fasilitas kesehatan yang gratis, bisa ke dokter anak, bisa ke klinik Dagifa, karena di sini kami imunisasi lengkap dan bisa diaturkan jadwalnya sesuai kebutuhan masing-masing anak. Gitu. Oke, sekarang Dokter Dewi, apa yang mau disampaikan kepada orang dewasa yang masih acuh tak acuh sama vaksinasi, apalagi yang belum pernah melakukan vaksinasi setelah dewasa, apa yang mau disampaikan? Vaksin itu bukan cuma buat anak, tetapi juga buat orang dewasa. Bagi saya, sehat itu adalah investasi. Jadi sebaiknya kita memang betul-betul aware dengan vaksinasi ini, karena kita tidak pernah tahu kita hari tuanya nanti akan seperti apa. Jika kita sudah menginvestasikan kesehatan kita di usia muda, tentu yang namanya usaha insya Allah tidak mengkhianati hasil itu ya. Jadi pasti hasil yang kita harapkan juga pasti maunya sebanding dengan usaha yang kita lakukan. Jadi kalau kita menginvestasikan kesehatan kita di usia muda, insya Allah di usia tua pun itu yang akan kita terima. Oke, jadi seperti itu ya. Setelah menonton podcast ini, semua Tribuners, teman-teman Dagifa yang nonton benar-benar harus lebih aware lagi sama vaksinasi dan juga sama kesehatan ya. Mulai diubah pola hidupnya, kalau yang tadi makannya sembarangan mungkin bisa lebih dijaga, olahraganya mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi ya. Dokter ya, oke, terima kasih banyak Dokter Dewi, Sama-sama. Dokter Julia atas informasi bermanfaatnya pastinya. Nanti mungkin kita tunggu lagi ada edukasi-edukasi apalagi seputar kesehatan yang penting pastinya untuk dibagikan kepada Tribuners. Dan jangan lupa sekali lagi untuk kalian yang mungkin mau melakukan vaksinasi bisa langsung ke Dagifa ketemu sama Dokter Dewi dan Dokter Julia, ataupun mungkin bukan mau vaksinasi tapi mau melakukan konsultasi kesehatan atau mau berobat, mau beli obat juga semuanya lengkap di Dagifa. Jadi silakan, kalau nggak mau langsung ke TKP istilahnya bisa lewat online, bisa juga DM ke official account Instagramnya di @dagifamedical. Oke, terima kasih banyak untuk kalian Tribuners dan juga sahabat Dagifa yang udah gabung baik di live kanal YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon dan juga di Instagramnya Dagifa. Nanti kita ketemu lagi di Tribun Bastory edisi berikutnya pastinya dengan tema-tema menarik dan juga narasumber yang hebat-hebat pastinya, dan masih bersama saya Putri Utami tentunya. Oke, terima kasih banyak. Saya Putri Utami dan kita jumpa lagi. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.